Ini baru kopi. Laki-laki minum kopi. Saudara-saudara, mari kita ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak hal yang menyebabkan orang ngopi. Yang pertama tentu saja karena ya memang dia doyan sama kopi. Pokoknya doyan aja. Nggak peduli siang atau malam, nggak peduli panas atau hujan, nggak peduli musim dingin atau biasa-biasa aja. Pokoknya memang doyan ngopi ya, ngopi aja. Yang nomor dua, konon katanya karena ada munculnya rasa penasaran berhubung semakin hari yang namanya kopi ragam dan jenisnya itu ternyata selalu ada yang baru. Ada sebutlah umpamanya kalau dulu hanya dikenal kopi hitam, kemudian ada lagi kopi putih, terus ada lagi kopi hijau, lalu ada lagi kopi lanang, terus ada kopi luwak, lalu ada lagi katanya kopi gajah. Macam-macam lah, nggak tahu. Nah, bermacam-macam jenis kopi ini yang membuat orang kemudian penasaran untuk mencicipinya. Yang mana yang sesuai dengan seleranya, atau ya bisa aja sekedar ingin menuntaskan rasa kepenasarannya. Yang ketiga, konon katanya karena ingin mendongkrak mood, sekedar ingin mengusir stres atau mungkin berkelit dari depresi. Dan ini ternyata setelah kita lacak-lacak memang ada penelitiannya. Luar biasanya ternyata untuk urusan ngusir stres, orang tidak perlu menenggak bergelas-gelas kopi, tapi cukup dengan mencium aromanya saja udah bisa diandalkan untuk mengusir stres. Begitu kata para peneliti dari Universitas Nasional di Seoul. Sementara untuk mengusir depresi, dari beberapa studi yang dilakukan oleh National Institute of Health ditunjukkan bahwa orang yang minum 4 cangkir kopi per hari atau lebih memiliki kemungkinan 10% lebih kecil untuk mengalami depresi daripada orang yang tidak pernah minum kopi. Selain itu, khususnya untuk kaum wanita, hasil studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Harvard University menunjukkan bahwa kaum wanita yang suka minum kopi itu ternyata memiliki penurunan risiko terkena depresi hingga 20%. Lumayan lah, 20%. Kalau dijadiin bonus, gede banget itu. Barang sejuta 20% udah berapa? 200.000. Sangat-sangat lumayan. Dan alasan lain orang minum kopi yang keempat yakni berkait dengan manfaatnya untuk kesehatan. Salah satu unsur yang dimiliki kopi yakni antioksidan. Konon unsur inilah yang sebenarnya banyak menyelamatkan orang dari berbagai macam gangguan kesehatan di era modern. Khususnya di Amerika, Anda boleh percaya atau tidak, itu ternyata kebanyakan warganya banyak memperoleh antioksidan dari kopi dibanding dari sayur atau buah sebagaimana yang banyak dianjurkan. Terus, efek kesehatan lain dari minum kopi bagi tubuh, ini adalah diantaranya yang diungkap oleh Dr. Jubairi Zurban. Silahkan disimak. Apakah konsumsi kopi itu baik? Apakah bisa untuk memperbaiki insulin ataukah liver atau yang lain? Jadi penelitian yang sudah terbukti banget adalah bahwa minum kopi itu memperpanjang harapan hidup. Coffee prolongs life. Nah, kemudian diteliti ternyata memperbaiki juga mencegah pankreatitis. Jadi minum kopi mencegah timbulnya kelainan di sel beta pankreas yang memproduksi insulin. Jadi kopi baik untuk pankreas. Dan ternyata juga yang saya juga agak kaget setelah meneliti
diteliti ternyata kopi juga memperbaiki kondisi hati, mencegah timbulnya fibrosis. Jadi ternyata kopi bukan hanya sekedar gaya-gayaan, namun sekarang ini kopi sebaiknya menjadi bagian dari cara hidup sehat. Jadi minum kopi memperpanjang harapan hidup, minum kopi memperbaiki kondisi hati dan juga mencegah pankreas sakit. Masalahnya ternyata manfaat tersebut dapat maksimal kita rasakan manakala kopi yang diminum merupakan kopi polosan, kopi yang tanpa aksesoris, tanpa dicampur bermacam ragam bahan, seperti misalnya gula. Ini yang disorot oleh Dr. Hans Tandra. Silakan disimak. Kopi itu mendatangkan keuntungan, berat badan bisa turun kalau terus-terusan. Gula darah harusnya turun. Apalagi lemak-lemak dibakar. Jadi kopi itu mendatangkan keuntungan seperti itu. Tapi jangan lupa kopi sering diiringi dengan tambahan-tambahan. Jadi kopi hitam itu menyegarkan. Begitu tambah yang putih-putih itu, ya, ada krim, ada foam, ada susu, ada gula, itu kalori yang besar sekali masuk ke dalam situ. Ya, gula bisa naik, orang tambah gemuk. Ya, kemudian apa yang terjadi? Gendut. Nah, metabolisme jadi kacau. Hal penting lain yang juga perlu diperhatikan untuk Anda, para penikmat kopi, agar manfaat yang didapat bisa benar-benar maksimal, yakni kelakuan setelah Anda meminum kopi. Dokter berikut akan menjelaskan beberapa perilaku yang sebaiknya dihindari manakala Anda usai meminum kopi atau menikmati kopi. Silakan disimak. Halo semuanya, dengan Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kera. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang pasti banyak dari kalian suka, kopi. Minuman ini memang jadi andalan buat melek pagi-pagi atau nemenin kerjaan yang menumpuk. Tapi tahu nggak sih kalau ada beberapa hal yang sebaiknya tidak dilakukan setelah minum kopi? Nah, sebagai dokter ada 5 hal yang pasti akan saya hindari setelah menyeruput secangkir kopi favorit saya. Pertama, saya tidak akan langsung olahraga. Kopi mengandung kafein yang bisa meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah sementara. Kalau langsung dipakai buat olahraga, apalagi yang intens seperti misalnya lari, angkat beban, atau futsal, bisa-bisa jantung malah kerja terlalu keras. Hasilnya bisa muncul sensasi jantung berdebar yang nggak nyaman, bahkan berisiko bagi yang punya masalah jantung. Jadi kalau mau olahraga, berjeda sekitar 1-2 jam setelah minum kopi. Kedua, saya tidak akan langsung minum obat. Kafein itu bisa mengganggu penyerapan beberapa jenis obat, termasuk diantaranya obat lambung, antidepresan, beberapa antibiotik. Jadi, kalau kalian minum kopi berbarengan dengan obat, bisa jadi efek obatnya malah berkurang atau bahkan memicu interaksi yang nggak diinginkan. Kalau memang harus minum obat, tunggu sekitar 1 jam setelah ngopi supaya aman. Ketiga, saya tidak akan langsung tidur. Ini yang sering kejadian, terutama kalau minum kopi di sore atau di malam hari. Banyak yang berpikir, sudah biasa minum kopi, nggak ngaruh. Tapi faktanya, kafein itu bisa tetap berada di dalam tubuh selama 5-6 jam, bahkan lebih lama bagi sebagian orang. Akibatnya, kualitas tidur bisa terganggu meskipun bisa tertidur. Tidur yang tidak nyenyak dalam jangka panjang itu bisa memicu masalah kesehatan baru, seperti misalnya munculnya tekanan darah tinggi dan gangguan metabolisme. Jadi kalau mau tidur nyenyak, batasi konsumsi kopi setidaknya 6 jam sebelum tidur. Keempat, saya tidak akan langsung makan makanan berat. Kopi itu bersifat asam, dan kalau langsung disusul makanan berat seperti misalnya nasi padang atau mie instan, bisa bikin lambung protes keras. Buat yang punya MAH atau GERD, ini bisa jadi kombinasi maut yang memicu nyeri ulu hati dan rasa terbakar di dada. Kalau lapar setelah minum kopi, lebih baik pilih cemilan ringan dulu, seperti misalnya roti gandum atau pisang sebelum makan makanan yang besar. Kelima, saya tidak akan langsung merokok. Nah, ini kombinasi yang sering ditemui di warung kopi, tapi sebenarnya bahaya banget. Kafein dan nikotin itu sama-sama merangsang sistem saraf yang bisa meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung lebih tinggi dari biasanya. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.
Jadi kalau masih sayang jantung kamu, jauhi rokok, terutama setelah minum kopi ya. Nah, sekarang kalian sudah tahu, ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari setelah minum kopi. Kopi itu memang nikmat, tapi harus dikonsumsi dengan bijak. Jadi kalau kalian punya kebiasaan yang tadi disebutkan, coba mulai dikurangi dari sekarang ya. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman atau keluarga kalian yang doyan ngopi, supaya mereka juga tahu cara menikmatinya dengan lebih sehat. Kesimpulannya sederhana saja. Yang pertama, kopi memang banyak manfaatnya. Yang kedua, manfaat tersebut akan maksimal didapat manakala Anda tidak mencampurkannya dengan beragam aksesoris atau campuran atau tambahan bahan lain seperti gula. Dan yang ketiga, perhatikan perilaku setelah minum kopi. Jangan sampai Anda berharap banyak mendapat manfaat, tetapi ujung-ujungnya malah dapat mudarat. Ayo, selamat menikmati minuman kopi Anda. Bismillahirrahmanirrahim.